ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan.
Kami dari PMK Kolose 323 Teknik Industri akan melayani Bapak Ibu serta teman-teman semua dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021. Tema kita hari ini adalah berpuasa dan berbagi. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan apabila sepanjang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk boleh bergabung dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami supaya benar-benar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah hari ini boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai ibadah kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita mengucap syukur karena masih dapat mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship ini walaupun masih secara daring. Mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dalam mengawali ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan lagu dari Nyanyian Kidung Baru nomor 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Biarlah setiap kata dalam nyanyian ini menjadi ungkapan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Supaya
Saat ini dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Jadikan Aku Indah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih buat persekutuan yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami lebih diperbaharui, dan supaya hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami, supaya hati dan pikiran kami terbuka akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita dalam firman Tuhan yang sampai bagi kita saat ini diambil dari kitab Ratapan 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Murka Allah terhadap Sion. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, yang menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memusnahkan untuk memuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak lagi menerima wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung darah-darah Yerusalem, menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku karena reruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Demikian firman Tuhan yang sampai bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas kitab Ratapan yang menjadi teks kita pada ibadah kita hari ini. Kitab Ratapan itu secara umum banyak sekali menyinggung hal-hal tentang kejatuhan Yerusalem ke tangan tentara Babel. Dan kitab Ratapan juga memperlihatkan bagi kita betapa hebatnya, betapa luar biasanya kehancuran serta pembuangan umat Israel
pada saat itu. Jadi kitab Ratapan ini secara umum tema yang ada di dalamnya adalah bisa kita lihat bagaimana tuntutan penghakiman yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya. Ya, jadi tema umum, tema utama dari kitab Ratapan ini adalah bagaimana Allah yang baik, bagaimana Allah yang sungguh kasih, maha baik dan sangat baik, tapi di satu sisi bisa juga menjadi hakim yang dahsyat, yang luar biasa untuk menuntut penghakiman dari umatnya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agak kontradiksi memang ketika kita memahami pribadi Allah. Ya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang sungguh mengasihi ciptaannya, tetapi di lain pihak Allah itu juga adalah Allah yang kudus. Allah yang benar-benar mulia. Sehingga bagi siapa yang mengikut Dia, bagi siapa yang menjadi umatnya, mau tidak mau dia juga harus hidup kudus. Ketika kehidupan manusia tidak lagi dalam kekudusan Allah, disitulah penghakiman Allah itu akan terjadi. Jadi bukan serta-merta bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, tetapi Allah yang baik itu juga adalah Allah yang kudus, yang menuntut kekudusan hidup dari anak-anaknya. Jadi ini sebuah pembelajaran penting bagi kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan Allah yang menuntut kekudusan. Yang kedua, tema utama dari kitab Ratapan ini adalah bagaimana ratapan ataupun sikap dari umat Tuhan, dari bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam penderitaan, ya, yang telah jatuh ke dalam dosa. Walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, tetapi bukan berarti bangsa ini bisa semena-mena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Teks kita, mari kita lihat. Ratapan 2 ayat 1 sampai 12. Bagaimana penghukuman Allah Dia nyatakan bagi umat Israel yang sudah tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan teks kita bagaimana penghukuman Allah itu berlaku bagi umatnya. Bisa kita lihat bahwa Allah menghancurkan Yerusalem. Allah menghempaskan kemuliaan dan melemahkan kekuatan Yerusalem. Ya. Suatu yang sangat tragis sekali. Bahwa selama ini Yerusalem adalah kota kebanggaan, kota mulia. Yerusalem bagi umat Israel adalah lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Tetapi ketika Allah menghancurkan Yerusalem habis-habisan, Dia menghempaskan kemuliaan, Dia juga melemahkan kekuatan yang selama ini ada di Yerusalem. Jadi bisa kita bayangkan penderitaan, ya, kehancuran yang diderita oleh umatnya pada waktu itu. Selanjutnya Allah menjadikan umatnya musuh yang harus dibasmi. Kalau teks kita mengatakan bahwa umatnya itu layaknya sasaran bidik panahnya. Ya, luar biasa. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami ketika orang yang paling dekat dengan kita
teman kita, pasangan kita mengkhianati kita, itu rasa sakit itu lebih luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang berbeda, orang lain menyakiti kita. Yang paling menyakitkan itu adalah orang yang paling dekat, orang yang paling kita percayai, orang yang selama ini menghargai kita, itu memusnahkan kita. Ya, itu berkhianat, ataupun itu tidak lagi menjadi teman kita. Ya. Itulah posisi bangsa Israel. Yang selama ini umat ini adalah umat kebanggaan, bangsa pilihan. Ya. Umat yang diistimewakan. Tetapi pada teks kita Allah menjadikan umatnya menjadi musuh yang harus dilenyapkan. Seakan-akan semua kenangan baik, semua kebersamaan itu tidak lagi ada artinya, semua musnah. Semua dimusnahkan. Itu yang terjadi. Luar biasa. Terus yang ketiga, yang paling menyedihkan adalah hal-hal yang berhubungan ataupun simbol-simbol relasi mereka dengan Allah juga dimusnahkan. Salah satu simbol keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya adalah bait suci, bait Allah. Ya. Itu adalah kebanggaan umat Israel. Ya, pemazmur juga, Daud juga pernah mengatakan ini. Ya. Bahwa pergi ke bait Allah adalah sebuah kerinduan yang tidak tertahankan. Semua simbol relasi mereka dengan Allah, bait Allah, mezbah, tembok kota Yerusalem, itu semua dimusnahkan, tinggal kenangan. Ya. Itu yang terjadi, itu yang dialami oleh umat Allah. Tidak ada lagi yang tersisa. Hal-hal yang mengingatkan mereka akan kedekatan, akan kebersamaan, itu semua dimusnahkan. Seakan-akan tidak pernah ada kejadian apapun di antara mereka. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi peristiwa ini, apa yang menjadi respon dari bangsa Israel? Kita bisa lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Mereka berkabung, menabur abu di atas kepala, mengenakan kain kabung, menundukkan kepala ke tanah. Mereka berkabung. Mereka menunjukkan rasa penyesalan yang luar biasa dengan cara menabur abu di atas kepala, mengenakan kain kabung. Tidak berani menatap ke atas, tapi menunduk ke bawah. Seakan-akan malu. Seakan-akan tidak lagi memiliki harga diri. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Semuanya tinggal kenangan yang sudah dihancurkan. Yang kedua, umat Tuhan meratap melihat reruntuhan Yerusalem. Ya. Mereka bisa menyaksikan bagaimana orang-orang jatuh pingsan seperti orang gugur. Anak-anak kelaparan, bahkan bayi menghembuskan nafas mereka di pangkuan ibunya. Luar biasa. Mereka menangis, mereka meratap. Dengan mata kepala mereka sendiri mereka bisa menyaksikan penderitaan yang bukan para orang dewasa yang bisa menyaksikan, tapi anak-anak mereka juga bisa mereka saksikan bagaimana mereka kelaparan meminta mana roti dan anggur. Bahkan mereka bisa menyaksikan bagaimana bayi yang kelaparan, yang sakit, yang lemah
bisa mati di pangkuan ibunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah artikel. Di sana diadakan sebuah survei bagi para orang tua yang pernah mengalami duka cita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Jadi di survei itu diteliti manakah kehilangan yang paling berdampak dalam hidup mereka. Yang pertama itu, apakah kehilangan orang tua, ayah atau ibu kita? Terus yang kedua, apakah kita kehilangan pasangan hidup, suami atau istri kita? Yang ketiga, apakah kita kehilangan anak yang kita lahirkan? Anak di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui survei itu, yang paling merasa kehilangan, duka yang paling dalam, duka cita yang paling membekas, itu adalah kehilangan anak. Kehilangan anak, kematian anak, itu yang paling membekas. Karena itu adalah darah daging mereka. Orang tua berduka cita memang. Pasangan hidup berduka cita memang. Tapi di survei itu sangat berbeda ketika kita menyaksikan sendiri di depan mata kita. Bagaimana anak-anak kita pergi dari sisi kita, meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh umat Israel, apa yang mereka alami dari penghukuman, murka Allah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin kita juga sama seperti itu. Kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang dihadirkan Allah itu bebas dari yang namanya penderitaan. Bebas dari namanya persoalan hidup. Semua kita memiliki persoalan hidup. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kadang-kadang kita merasa persoalan ataupun penderitaan hidup kita lebih dari orang lain. Padahal ketika kita tanya orang lain, dia melihat bahwa penderitaan dan masalah kita itu adalah sesuatu yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi penderitaan? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang teolog, Jacob dan Alford. Dia mengatakan bahwa kekuasaan dan perbuatan Allah bukan merusak. Kejahatan masuk ke dunia sebagai akibat penolakan terhadap rancangan Allah yang baik bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak siap. Karena memang jarang kita dipersiapkan untuk menghadapi penderitaan. Ibaratnya seorang atlet itu selalu dipersiapkan untuk bisa menang. Selalu dilatih supaya memenangkan pertandingan. Tetapi jarang sekali melatih mereka untuk menerima kekalahan. Demikian juga kita. Firman Tuhan yang kita baca melalui teks kita memang memperlihatkan murka, kemarahan Allah. Tapi bagaimana juga kita menyikapi itu, sehingga iman kita tidak goyah. Sehingga kita tidak lari dari rel kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana umat Israel. Kalau kita perhatikan ayat 10 sampai 12 tadi. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi respon dari umat Israel. Seperti yang diperlihatkan melalui teks kita.
Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nekat, perbuatan-perbuatan yang melawan. Ya, kita bisa saksikan bahwa mereka akhirnya dibawa ke tanah pembuangan di Babel. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan hidup mereka, perbuatan-perbuatan nekat. Bahkan Nabi Yeremia mengajak umat Israel untuk membuka diri kepada Allah. Membuka diri kepada Allah dengan tangis penyesalan yang mendalam dan sungguh mencari Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada penderitaan, jangan lari dari penderitaan. Jangan menghindari penderitaan. Jangan menyelesaikan penderitaan. Jangan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara dunia. Tuhan sudah menciptakan kita. Dia menciptakan tubuh, roh kita. Sehingga ketika suatu saat tubuh, roh, jiwa kita mengalami kerusakan, kemanakah yang rusak itu kita bawa? Kalau kita membawa dengan berjalan-jalan ke pantai, berjalan-jalan dengan bertamasya, ya mungkin sebentar akan hilang. Tapi apakah itu menyembuhkan kita? Tidak. Ketika ada sesuatu yang rusak, ketika hidup kita rusak, bawalah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia akan memulihkan kita, bukan dengan jalan yang lain. Kami pernah mendengar bahwa pada suatu saat pemerintah Jepang itu sangat menggalakkan terapi tangis, terapi menangis. Karena bagi orang Jepang, ketika kegagalan, ketika masalah datang, mereka sulit sekali untuk mengungkapkannya. Mereka lebih banyak memendamnya dalam hati, mereka lebih banyak menyimpannya. Sehingga kita bisa dengar banyak di antara orang-orang Jepang itu melakukan bunuh diri. Dan pemerintah tahu pada waktu itu. Dan mereka menggalakkan terapi menangis. Mengeluarkan keluh kesah mereka dengan tangisan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia dalam kitab Ratapan ini. Bahwa dia mengajak umat Israel untuk membuka diri kepada Allah dengan tangis penyesalan yang mendalam dan sungguh mencari Allah, bukan melarikan diri, bukan menyalahkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita, ketika kita merujuk ke dalam ayat 10 sampai ayat 12, di sana bisa kita lihat bagaimana respon kita terhadap situasi hidup kita, situasi penderitaan, situasi persoalan-persoalan yang ada, dengan cara berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puasa dalam kehidupan kekristenan mungkin tidak banyak yang melakukannya, ataupun tidak sehebat saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita melakukan puasa ini. Tetapi yang jelas kekristenan juga mengakui, bisa kita lihat bahwa puasa dalam perjanjian lama, begitu juga puasa dalam perjanjian baru. Dan secara umum kita bisa memahami bahwa selama ini puasa itu hanya persoalan berpantang makan dan minum. Mungkin itu yang selama ini kita saksikan. Hanya berpuasa itu hanya sebatas kita tidak makan dan tidak minum. Tetapi mari kita lihat bagaimana tujuan puasa dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah tujuan puasa, yaitu mengenang berbagai malapetaka yang pernah terjadi pada umat Allah. Itu dalam Ester 9 ayat 31. Yang kedua, berpuasa dalam upaya mengambil keputusan-keputusan yang benar. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 4. Jadi berpuasa itu bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang benar.
Kita boleh melakukannya dengan berpuasa. Yang ketiga, tujuan dari berpuasa itu adalah bagaimana kita memusatkan perhatian kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Ya, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Jadi saudara-saudara, ya, kita berpuasa bukan hanya berpantang makanan dan minuman, apalagi kita berpuasa dalam rangka berdiet. Tapi berpuasa itu adalah memiliki tujuan-tujuan yang rohani, tujuan-tujuan yang teologis. Dan mari kita lihat bagaimana berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yeremia 58 ayat 6 sampai 7. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberinya pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyikapi setiap persoalan pergumulan. Mungkin kita sekarang memiliki pergumulan persoalan yang ada dalam hidup kita. Mari kita sikapi itu dengan cara yang benar. Mari kita berpuasa. Dan berpuasa itu bukan diam dan mengasingkan diri. Berpuasa itu bukan agar suara dan doa kita didengar. Berpuasa itu adalah mengasihi Tuhan dan membuka diri untuk melayani umatnya. Berarti berpuasa itu adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa menjangkau. Berpuasa itu adalah berbagi. Sehingga ketika ada anak-anak yang meminta kepada ibunya mana roti dan anggur, kita bisa mengambil bagian di sana. Ketika ada bayi-bayi yang tidak terawat, yang tidak dipedulikan, kita hadir di sana dengan puasa dan tindakan yang nyata. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan, kesusahan, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dalam kehidupan kita, itu akan senantiasa hadir. Tapi bagaimana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Bagaimana kita memiliki pandangan-pandangan seturut dengan rencana Tuhan. Sehingga melalui hubungan kita yang sangat intim, berpuasa dengan Tuhan, kita bisa dengan jelas melihat bagaimana tujuan-tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan kita hidup dalam dunia ini. Apa yang menjadi tujuan kita. Ketika Tuhan menghadirkan kita. Karena tidak ada seorang pun yang tidak diberikan Tuhan tujuan-tujuan dalam hidup ini. Semua kita memiliki tujuan. Dan mari kita melaksanakan tujuan ini dengan hubungan yang baik. Dengan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dengan demikian kita juga bisa melihat, membuka mata, membuka diri dengan hal-hal yang terjadi di hadapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas persekutuan kami pada hari ini. Sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan yang sudah sampai bagi kami. Kami tidak memungkiri adanya penderitaan, adanya persoalan hidup yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Tapi kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan melalui hubungan kami yang intim dengan Tuhan, membuat kami bertahan, bahkan membuat kami senantiasa membuka diri kami terhadap hal-hal yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persekutuan ini. Biarlah persekutuan ini Engkau pakai menjadi alat-Mu, supaya kami bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama mengenal Tuhan dalam komunitas kami. Dan biarlah melalui persekutuan ini, kebenaran firman Tuhan senantiasa dibukakan bagi setiap orang yang mendengar. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat
bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang dari atas dan pemimpin yang paling bawah. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan kekuatan, sehingga mereka bisa memerintah dengan adil, dengan baik. Dan biarlah setiap keputusan yang mereka lakukan itu bisa memihak setiap lapisan masyarakat. Tuhan senantiasa memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memerintah dengan adil dan benar. Kami juga berdoa buat seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami bisa bersyukur dan mensyukuri atas segala yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Kami bisa menikmati setiap sumber daya alam. Kami bisa hidup dengan rukun di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa melimpahi kasih, kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Bapa di sorga, kami juga berdoa Engkau senantiasa memberkati Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha. Kami berdoa buat para pekerja-pekerja, buat rektor, dekan, kepala program, staf, dosen, dan para mahasiswa. Berkati mereka semua Tuhan, berkati para pemimpin dan pelayan sivitas akademika di Universitas Kristen Maranatha. Biarlah mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Dan biarlah keberadaan Universitas Kristen Maranatha bisa menjadi terang di tengah-tengah kota Bandung dan bisa berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah melalui universitas ini akan menghasilkan orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa mereka pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi bisa juga mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati yayasan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul tentang kesehatan tubuh mereka, bahkan ada yang menderita sakit. Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa memberkati obat, perawatan, bahkan istirahat yang mereka lakukan. Tuhan lindungi kami dari pandemi COVID yang masih belum berhenti sampai saat ini. Kami tidak takut, tapi kami juga tidak mengabaikan protokol kesehatan. Lindungi kami dan sembuhkanlah orang-orang yang menderita sakit pada saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mendapatkan tambahan umur, baik kelahiran, ulang tahun kelahiran, dan ulang tahun dalam pernikahan mereka. Tuhan memberikan kebahagiaan, sukacita penuh, bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, bertambahnya usia pernikahan mereka, mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin peka terhadap suara Tuhan dalam setiap aktivitas, setiap pelayanan, setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa di sorga, biarlah segala kehidupan kami, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang mengendalikan hidup kami. Engkaulah yang menjadi raja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, masih banyak yang ingin kami minta daripadamu. Tapi kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengerti akan kami, melebihi dari pengertian tentang diri kami sendiri. Sebelum kami meminta kepadamu, Engkau sudah lebih dahulu menyediakan apa yang sungguh kami butuhkan. Terima kasih Bapa, dan ampunkanlah kami atas segala pelanggaran dosa yang mendukakan hati Tuhan, supaya kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami
yang tidak sempurna ini, dan Engkaulah yang mampu menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai anak Tuhan, setiap kita tidak berpuasa hanya untuk menahan haus dan lapar saja. Tetapi ketika kita berpuasa, kita dapat berbagi dan menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama kita menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha melalui Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Maranatha Family Fellowship Jumat depan dengan tema Berjalan di dalam Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi supaya ibadah Universitas Kristen Maranatha melalui Maranatha Family Fellowship yang ditayangkan secara daring ini dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan, tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam integrity, care, dan excellence.